Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada kali ini kita masih berada di bab 4. Pada pertemuan yang kedua di bab 4 ini kita akan mempelajari tentang al-mufradat atau kelanjutan kosakata tentang olahraga. Kemudian ada kaidah tentang an, lan, dan li ketika bertemu dengan fiil mudhari. Baiklah, yang pertama al-mufradat, kosakata. Namun kali ini kita akan mempelajari kosakata dalam bentuk sebuah kalimat. Yang pertama, yuhawilul la'ibu an yudkhilal kurata ila sallati. Yuhawilu artinya berusaha atau mencoba. Al-la'ibu artinya pemain. Yuhawilul la'ibu, pemain itu berusaha atau mencoba. An yudkhila, an tidak usah kita terjemahkan. Yudkhila artinya memasukkan. Nah, kenapa di sini ada an? Karena yudkhila ini adalah fi'lun ya. Dia fi'lun mudhari. Dan fi'lun ini atau kata kerja ini dia berposisi di dalam kalimat ini sebagai sebuah objek. Objek dari kata yuhawilu atau berusaha. Nah, jika sebuah fi'lun mudhari berposisi sebagai objek dalam sebuah kalimat, maka kita harus menaruh an dulu sebelum fi'lun mudhari tersebut. Jadi kita tidak boleh menyebutkan yuhawilul la'ibu yudkhil, tetapi harus yuhawilul la'ibu an yudkhila. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian al-qurata artinya bola, ila ke as-salati keranjang. Kemudian yuridu tullabu an yasbahu fil masbahi. Yuridu, mau atau ingin. Kemudian at-tullabu, ini bentuk jamak dari siswa. At-tullabu, siswa-siswa. Yuridu tullabu, siswa-siswa itu ingin. An yasbahu, an, ini sama. Tidak usah kita terjemahkan. Yasbahu artinya berenang. Nah, sama seperti yang atas tadi. Yasbahu ini adalah fi'lun atau kata kerja dan dia berposisi sebagai objek. Objek dari yuridu atau ingin. Maka di sini kita taruh an dulu sebelum fi'lun ini, sebelum yasbahu. Kemudian fi artinya di, al-masbah artinya kolam renang. Kemudian Ahmad wa Ali yuhibbani an yarkaba ad-darrajata. Ahmad wa Ali, Ahmad dan Ali yuhibbani. Dari yuhibbu artinya suka atau menyukai. Yuhibbani, mereka berdua suka. An yarkaba, yarkaba artinya mengendarai. Di sini juga kita taruh an sebelum yarkab karena yarkab ini dia adalah fi'lun dan dia berposisi sebagai objek dari yuhibbu ini ya. Dari yuhibbani. Maka kita taruh an dulu sebelum fi'lun ini, sebelum yarkaba. Kemudian ad-darajata artinya sepeda. Baiklah, selanjutnya yadkhulul hakamu ilal mal'abi liyaqudal mubarata. Yadkhulu, masuk. Al-hakamu artinya wasit. Yadkhulul hakamu, wasit itu masuk. Ila ke al-mal'ab artinya lapangan atau stadion. Liyaquda ini berasal dari dua kata yaitu li dan yaqud. Li artinya untuk. Yaqudu artinya memimpin atau mengatur. Liyaquda untuk memimpin. Al-mubarata, pertandingan. Baiklah, selanjutnya. Abi wa akhi yajlisani liyushahida al-mubarata minat tilfazi. Abi, ayah saya atau ayahku. Wa, dan akhi, saudaraku. Yajlisani, duduk atau mereka berdua duduk. Kemudian liyushahida, ini dari dua kata juga yaitu li dan yushahidani. Li artinya apa? Untuk. Yushahidani artinya menonton. Liyushahida untuk menonton. Al-mubarata pertandingan. Min dari at-tilfazi televisi. Kemudian yadhhabun nasu ilal mal'abi liyushahidu al-mubarata baina nadi Liverpool wa Arsenal. Yadhhabu pergi, an-nasu orang-orang. Yadhhabun nasu, orang-orang itu pergi, ila ke al-mal'abi artinya lapangan atau stadion. Liyushahidu, ini dari dua kata yaitu li dan yushahiduna. Li artinya
untuk, yusyahiduna artinya menonton. Liyusyahidu untuk menonton, al-mubarata pertandingan, baina di antara atau antara, nadi artinya klub, Liverpool wa Arsenal dan Arsenal. Baiklah, selanjutnya lan yatakallamal hakamu ma'al la'ibi. Lan artinya tidak akan, yatakallam artinya berbicara. Lan yatakallama tidak akan berbicara. Al hakamu artinya wasit. Lan yatakallamal hakamu, wasit itu tidak akan berbicara, ma'a dengan al-laibu pemain. Jadi wasit itu tidak akan berbicara atau bernegosiasi dengan pemain. Kemudian al-laibuna lan yalmisu al-kurata. Al-laibuna bentuk jamak dari laib, pemain. Al-laibuna pemain-pemain atau para pemain. Lan tidak akan, yalmisu artinya menyentuh, ini menyentuh dengan tangannya. Al-kurata artinya bola. Kemudian Fatimah wa Salma lan yusyahida al-mubarata fil mal'abi. Fatimah, ini Fatimah, wa dan Salma 6 orang, lan tidak akan, tusyahida ini apa? Menonton. Al-mubarata pertandingan, fi di al-mal'ab di lapangan atau stadion. Baiklah, selanjutnya Yajri Afandi waro al-kurati. Yajri berlari, Afandi ini nama orang, Afandi. Yajri Afandi, Afandi berlari, waro'a di belakang, al-kurati bola. Kemudian yusawwibul la'ibu al-kurata. Yusawwibu ini artinya mengarahkan, al-la'ibu pemain, yusawwibul la'ibu pemain itu mengarahkan, al-kurata bola. Kemudian yarkulul la'ibu al-kurata roklatan sorukhiyatan. Yarkulu artinya menendang, al-la'ibu pemain, yarkulul la'ibu pemain itu menendang, al-kurata bola, roklatan sorukhiyatan. Roklatan artinya tendangan, sorukhiyatan ini berasal dari kata sorukhun artinya roket. Roklatan sorukhiyatan artinya tendangan roket, atau pemain itu menendang bola dengan tendangan roket atau tendangan yang sangat kencang. Kemudian al-atfalu yal'abuna al-jumbaza. Al-atfalu jamak dari tiflun ya. Al-atfalu ini anak-anak ya. Anak-anak itu yal'abuna bermain, al-jumbaza senam. Kemudian Fatimatu tumarisu rukubal khayli masaan. Fatimah, tumarisu artinya apa? Berlatih, rukubal khayli berkuda, atau rukub mengendarai, al khayl kuda, mengendarai kuda atau berkuda. Kemudian masaan ini di sore hari. Kemudian at-talibani yudaribani al-karati bihamasatin. At-talibani ini musanna dari at-talib. At-talib artinya siswa. At-talibani dua siswa itu, yudaribani mereka berdua berlatih, al-karati karate, bihamasatin ini dari kata bi artinya dengan, hamasatin artinya semangat, bihamasatin dengan semangat. Baiklah, itu saja al-mufradat atau kosakata sebenarnya tadi kalimat-kalimat ya mengenai olahraga. Baiklah, kita ke qawaid yaitu kaidah-kaidah bahasa Arab tentang an, lan dan li jika bertemu dengan fi'lun mudhari. Baiklah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah asal dari fi'il mudhari adalah dalam keadaan rofa atau marfu. Apa itu keadaan rofa? Keadaan rofa adalah keadaan suatu kalimat di dalam bahasa Arab. Jika dia itu sebuah fi'lun mudhari, maka tandanya pertama dhammah. Seperti contoh yudkhilu, ini ada dhammah di akhirnya. Kemudian yatakallamu, ini juga ada dhammah. Kemudian yaqudu, ini juga ada dhammah di akhirnya. Selain dhammah, tandanya juga adalah nun di akhirnya. Seperti yarkabani, kemudian yalmisuna, ini na, kemudian tusyahidina. Ini.
Baiklah. Sekarang bagaimana jika fi'lun mudhari ini bertemu dengan an, kemudian lan, dan li dalam sebuah kalimat? Maka jika kita perhatikan, fi'lun mudhari tersebut mengalami perubahan. Kita lihat di contoh yang pertama, yudkhilu setelah bergabung atau bertemu dengan an sebelumnya, maka berubah menjadi an yudkhila, menjadi fathah. Yang tadinya dhammah, harokat huruf terakhirnya menjadi fathah. Kemudian yarkabani, ketika bertemu dengan an sebelumnya, maka menjadi an yarkaba. Nun di ujungnya ini hilang. Yarkabani, ini ada nun di ujungnya. Kemudian setelah bertemu dengan an, menjadi an yarkaba. Nunnya hilang. Begitu juga dengan fi'lun mudhari jika bertemu dengan lan sebelumnya. Contohnya di sini, yatakallamu, kemudian ketika kita taruh lan sebelumnya menjadi lan yatakallama, menjadi fathah. Harokat huruf terakhirnya menjadi fathah. Yang tadinya takalamu setelah bertemu dengan lan menjadi lan yatakallama, berubah menjadi fathah. Kemudian di contoh yang keempat juga di sini, yalmisuna ketika bertemu dengan lan menjadi yalmisu. Jadi nun di akhir ini, nun di ujungnya ini menghilang setelah bertemu dengan lan. Dari yalmisuna menjadi lan yalmisu. Begitu juga dengan fi'il mudhari yang bertemu dengan li. Contoh yang pertama di sini ada yakudu, ketika bertemu dengan li menjadi liyakuda. Jadi harokat huruf terakhirnya ini menjadi fathah. Yang tadinya dhammah, yakudu menjadi fathah, liyakuda. Begitu juga dengan contoh yang terakhir, tusyahidina. Tusyahidina ketika bertemu dengan li menjadi litusyahidi, nunnya hilang. Nah, intinya fi'il mudhari ini akan berubah menjadi dalam keadaan nasab atau mansub ketika didahului oleh kata an, lan, dan li. Nasab itu apa? Nah, kalau misalkan rofa itu dhammah dan nun, kalau nasab itu tandanya pertama, jika dalam keadaan rofanya itu dhammah, yudkhilu, yatakallamu, yakudu, maka dalam keadaan nasab ini menjadi fathah, yudkhila, yatakallama, dan yakuda. Ingat-ingat, kalau dalam keadaan rofa itu dhammah, harokat huruf terakhirnya, yudkhilu, yatakallamu, dan yakudu, contohnya, maka dalam keadaan nasab, harokat huruf terakhirnya itu fathah, yudkhila, yatakallama, dan yakuda. Kemudian, jika dalam keadaan rofa itu tandanya nun, contohnya yarkabani, kemudian yalmisuna, dan tusyahidina, maka dalam keadaan nasab itu nunnya hilang. Yarkaba, kemudian yalmisu, dan tusyahidi. Nah, ini jika fi'lun mudhari bertemu atau didahului oleh an, lan, dan li, maka berubah dari tadinya rofa menjadi nasab. Tandanya apa? Fathah dan nunnya hilang. Baiklah, agar lebih paham lagi, ini adalah contoh fi'lun mudhari yang jika dalam keadaan rofa itu harokat huruf terakhirnya dhammah, yaitu fi'lun mudhari untuk huwa, yaf'alu, kemudian hiya, taf'alu, kemudian anta, taf'alu, kemudian ana, af'alu, dan nahnu, naf'alu. Ini dalam keadaan rofa ya. Ketika bertemu dengan an, lan, dan li, maka dia berada dalam keadaan nasab. Yaf'alu menjadi an yaf'ala, lan yaf'ala, liyaf'ala. Taf'alu menjadi an taf'ala, lan taf'ala, litaf'ala. Taf'alu menjadi an taf'ala, lan taf'ala, litaf'ala. Af'alu menjadi an af'ala, lan af'ala, li'af'ala. Naf'alu menjadi an naf'ala, lan naf'ala, dan linaf'ala. Nah, ini adalah fi'lun mudhari yang jika dalam keadaan rafa ini tandanya harokat huruf terakhir ini dhammah. Kemudian ini kelompok fi'lun mudhari yang jika dalam keadaan rafa ini tandanya itu ada nun di akhirnya. Untuk huma, yaf'alani, kemudian hum, yaf'aluna, kemudian anti, taf'alina, kemudian antuma atau huma untuk muannas, taf'alani, dan antum, taf'aluna. Ketika bertemu dengan an, lan, dan li, dia berada dalam keadaan nasab. Maka tandanya yang tadinya ada nun di akhirnya menjadi hilang nunnya. Contohnya di sini,
Yaf'alani menjadi an yaf'ala, lan yaf'ala, liyaf'ala. Yaf'aluna menjadi an yaf'alu, lan yaf'alu, liyaf'alu. Kemudian taf'alina menjadi an taf'ali, lan taf'ali, litaf'ali. Taf'alani menjadi an taf'ala, lan taf'ala, litaf'ala. Taf'aluna menjadi an taf'alu, lan taf'alu, litaf'alu. Nah, ini dia perubahan fi'lun mudhari yang tadinya rofa menjadi nasab ketika bertemu dengan an, lan, dan li. Nah, untuk tambahan kita perhatikan di sini untuk hum dan antum, ketika nunnya hilang maka kita taruh alif sebelum waw. An yaf'alu ini kita taruh alif sebelum wawnya ketika sudah kita hilangkan nunnya. Yaf'alu, yaf'alu, yaf'alu di sini begitu juga dengan ini. Taf'alu ini kita taruh alif sebelum wawnya ketika kita sudah menghilangkan nunnya. Nah, mungkin itu saja pelajaran kita kali ini. Pelajari, praktekkan, dan perbanyak latihan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Syukron, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.